Amen. Hallelujah. Who believes Jesus is the way to heaven? Siapa yang percaya bahwa hanya Yesuslah jalan ke surga? Amen. You're going to help with the interpreting, Dodi? Yes, thank you. Hallelujah. Amen. In the year 2011 in Japan, Pada tahun 2011 di Jepang there was a terrible tragedy. ada sebuah tragedi yang tragis. In the middle of the afternoon, Di tengah-tengah sore hari there was a tsunami. terjadi sebuah tsunami besar. Some experts say it was up to 40 meters high. Beberapa ahli mengatakan tinggi tsunami mencapai 4 meter tingginya, That washed upon the islands of Japan. yang menyapu pulau-pulau di Jepang. These tsunamis can travel at speeds up to 700 kilometers an hour. Dan gelombang tsunami itu saat dia melaju menuju pantai bisa kecepatannya 700 km per jam. And there was a primary school that had received a warning. Dan ada sebuah sekolah dasar di sana yang menerima sebuah It peringatan. was a village called Okawa. Ada sebuah desa bernama Desa Okawa. So over 100 students and teachers gathered out in the open in the lapangan, the field. Jadi sekitar 100 murid dan gurunya mereka berkumpul di lapangan. But they were uncertain what to do. Tapi mereka tidak yakin apa yang seharusnya mereka lakukan. They heard the warning. Mereka dengar ada peringatan They were only about 200 meters from safety, dan jarak mereka hanya 200 meter dari tempat perlindungan. but they were uncertain. Tapi mereka tidak yakin. So one teacher took initiative and him and a few students went to safety up to a high place. Jadi salah satu guru mengambil inisiatif, dia langsung mengajak semua murid untuk berlari menuju tempat yang aman, naik ke bukit. But then the tsunami hit. Dan setelah itu tsunami pun menghantam. Everybody else in that school was killed Dan semua orang-orang yang lain di sekolah itu tersapu oleh tsunami. because they were too slow to respond. Karena mereka terlalu lambat di dalam merespon peringatan. And that's a tragic story. Dan itu adalah sebuah kisah tragis. But Jesus warns us about the need to have a sense of urgency. Tapi Yesus mau memperingatkan kita supaya kita memiliki rasa sadar akan sebuah keterdesakan. And he tells us of a very shocking story, Dan dia memberitahu kita sebuah cerita yang mengejutkan. which in some parts is a happy story, but also a shocking story. Dan ini cerita yang cukup mengejutkan memang. Because it tells about a wedding that's going to take place. Karena ini bercerita tentang pernikahan yang akan terjadi. And that there were 10 virgins who were waiting to celebrate this wedding with the bridegroom. Dan ada 10 gadis yang bersiap-siap untuk meramaikan acara pernikahan They were tersebut. all waiting. They didn't know exactly what this time the groom would come, Mereka menunggu, mereka tidak tahu kapan waktu mempelai laki-laki akan datang. but they knew he was coming. Tapi dia tahu mempelai itu akan datang. And some of them were very well prepared, Dan beberapa di antara mereka sangat-sangat siap. but others were not. Tapi yang lain tidak begitu In siap. fact, the story Jesus tells us very specific. He says, of the 10, half of them, 5 of them were prepared, the other 5 were not. Dan Alkitab sangat spesifik di sini bahwa 5 di antara gadis-gadis itu sudah siap, tapi 5 di antara mereka belum siap. 5 of them had enough oil in their lamps, the other 5 did not. Jadi 5 gadis memiliki minyak yang cadangan, tapi 5 gadis lain tidak membawa minyak cadangan. Some acted right and some did not. Beberapa orang bertindak secara benar, yang lainnya bertindak kurang benar. So when the bridegroom came, Sehingga pada saat mempelai laki-laki datang, at the very time he came, pada saat dia datang, the 5 who did not have enough oil were already panicked and they began to look for more oil. orang-orang gadis-gadis yang nggak memiliki minyak cadangan ini, mereka mulai panik dan mereka mencari minyak. They were not ready Mereka tidak siap when the bridegroom came. pada saat mempelai laki-laki datang. And he came and took the 5 who were ready. Lalu mempelai itu membawa mereka yang siap saja. And so when the other 5 who were called the foolish ones came back, Jadi pada saat 5 lain yang disebut bodoh ini kembali datang, they found the door where the bridegroom had come, and they came and knocked on the door. mereka datang dan mereka melihat pintu sudah tertutup, lalu mereka mengetuk pintu itu. But it was too late. Tapi semuanya sudah terlambat. And so I just want us to read just a few verses out of the finish of that story. Jadi saya mau membawa kita membaca ayat-ayat terakhir dari cerita tersebut. And we want to talk about the point that Jesus is making.
Dan kita mau melihat apa di sini yang Yesus mau about katakan. having a sense of urgency. Tentang pentingnya kita memiliki kesadaran akan keterdesakan. And there's a great ending to this story. Dan ada kisah yang manis di akhir cerita ini. So Jesus said, while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside, calling, Lord, Lord, open the door for us. But he called back, believe me, I don't know you. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Matius 25 ayat 10. Maka gadis-gadis yang bodoh itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, tibalah pengantin laki-laki. Kelima gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki ke tempat pesta, dan pintu pun ditutup. Ayat 11, kemudian gadis-gadis yang lainnya itu tiba. Mereka berseru, Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami. Tetapi pengantin laki-laki itu menjawab, Aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus mengakhiri perumpamannya itu begini, oleh sebab itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu harinya atau jamnya. Hallelujah. Now in this, Jesus is clearly referring to his own second coming. Jadi pada bacaan ini, Yesus sedang membahas tentang kedatangan dia yang kedua kalinya. This morning we started a new Bible series about the signs of his coming. Tadi pagi saat Bible study kita membahas tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. So if you're interested in this topic, I encourage you to come out and join us for the 10 o'clock Bible school. Jadi kalau saudara tertarik dengan topik ini, saya mengundang saudara untuk hadir bersama-sama dengan kita minggu depan lagi, jam 10 pagi. Because the point was Jesus wants us to be well prepared for this. Karena Yesus ingin supaya kita menyiapkan diri kita untuk hal itu. And Jesus is giving us the reasons why we need to be prepared. Dan Yesus juga memberikan alasan-alasan kenapa kita perlu bersiap diri. And the whole point of this parable is that there's many people who know he is coming. Dan inti dari pesan ini adalah bahwa banyak orang yang sudah tahu Yesus akan datang. Let's be honest. Mari jujur. Who believes Jesus is coming Siapa back? percaya Yesus akan datang kembali? Just raise your hand if you really honestly believe he's coming back. Angkat tanganmu jika kamu sungguh percaya Yesus akan datang kembali. Do you know that Muslims believe that Jesus is coming back? Kamu tahu bahwa orang Islam mereka juga percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali? So, if all Christians and all Muslims believe that, that's at least half the world believes Jesus is coming back. Jadi kalau semua orang Kristen dan semua orang Islam percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, setidaknya setengah populasi dunia ini percaya bahwa dia akan datang kembali. That's a lot of people. Itu jumlah yang sangat banyak. Amen. There's even sinners out there that I know, they believe Jesus is coming back. Bahkan ada juga orang-orang yang tidak percaya di luar sana yang saya tahu mereka juga percaya Yesus akan datang kembali. But that doesn't mean that they're ready. Tapi bukan berarti bahwa mereka semua siap. And this is the point of the message. Dan inilah pesan yang mau disampaikan. And Jesus is saying clearly the difference between the 5 foolish and the 5 wise. Dan Yesus memberitahukan secara jelas perbedaan antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pintar. Simply that the 5 foolish were not prepared. Kita bisa melihat bahwa 5 gadis yang bodoh ini tidak bersiap-siap. So the difference between being wise and foolish is not the size of your brain. Jadi perbedaan antara bodoh dan pintar bukan dari ukuran otakmu. It's not how many years you went to school. Bukan seberapa lama kamu pergi ke sekolah. It's not even how much money you have in the bank. Bukan seberapa banyak uang kamu punya di Or bank. what you do for a job. Atau apa yang kamu lakukan untuk pekerjaanmu. The difference between being wise and foolish is, are you prepared for the second coming? Perbedaan antara si bodoh dan si pintar adalah apakah kamu siap untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. The simple reason they weren't prepared, Alasan sederhana mengapa mereka belum siap, they had not thought it through. karena mereka tidak berpikir panjang sampai situ. They had not put enough oil in their lamps. Mereka tidak menyiapkan minyak cadangan untuk lentera mereka. This is a simple mistake. Ini adalah kesalahan sederhana. They were not thinking ahead. Mereka tidak berpikir jauh. Do you know a lot of people in this life only think of today? Beberapa orang di dunia ini mereka cuma mikir hari ini tok. How I feel right now. Apa yang saya rasakan sekarang? What am I going to eat today? Apa yang mau saya makan hari ini? They're not thinking about tomorrow. Mereka nggak mikir sampai besok. They're not thinking about eternity. Mereka nggak mikir sampai hidup yang kekal. They're not thinking about the judgment Mereka nggak mikir tentang hari penghakiman or the second coming of Jesus Christ.
atau Christ. kedatangan kedua kali Yesus Kristus. And my friend, they are the foolish virgins. Dan teman-temanku, mereka adalah orang-orang gadis yang bodoh They itu. simply did not think ahead. Mereka tidak berpikir jauh. Maybe they had university education, I don't know. Mungkin mereka punya gelar sarjana, saya nggak tahu. But they did not think ahead. Tapi mereka tidak berpikir jauh. Let's think secondly about readiness. Mari kita berpikir untuk yang poin kedua, yaitu kesiapan kita. Because Jesus is telling us this story not to just scare us. Karena Yesus memberitahu kita cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kita, It's a very clear, practical warning that we can get ready. tetapi ini merupakan sebuah peringatan yang sangat bisa dipraktekkan bahwa kita perlu bersiap diri. In other words, there's a practical application of what Jesus is saying. Dengan kata lain, ada hal yang bisa kita lakukan loh untuk menerapkan apa yang Yesus peringatkan pada kita. Things that you can do to be ready. Hal-hal yang saudara dan saya bisa lakukan supaya kita bisa bersiap. You know, some people are collecting lots of food and putting it in underground caves and bunkers, thinking that that's going to help them. Beberapa orang untuk menyambut kiamat ya, mereka menyimpan makanan di bunker mereka atau di ruang bawah tanah. Mereka berpikir dengan makanan itu, kalau kiamat terjadi mereka selamat. How do you prepare for the second coming of Jesus? Sedangkan bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Have you ever tried to imagine what you would do if you knew a tidal wave was coming? A tsunami. If you knew a tidal wave, have you ever thought, what would you do? Pernahkah saudara berpikir, apa yang akan saudara lakukan ketika ombak tsunami akan datang dan menghantam? Who's been to Kuta Beach recently? Siapa yang pernah ke Pantai Kuta akhir-akhir ini? Okay, and you've seen the tsunami shelters that they've built there. Dan kita bisa melihat mereka membangun tempat perlindungan dari tsunami di Have you sana. seen that? Saudara pernah I melihat? think they're about 3 stories high. Saya rasa tingginya 3 lantai, They're made of glass. terbuat dari kaca. They look nice. They look fairly strong. Terlihat baik dan terlihat kuat. But even on the front, facing the beach, is just glass walls. Dan bahkan tampilan depannya yang menghadap pantai itu adalah kaca, dinding kaca. Yeah, I'm sorry, I don't want to. But I'm thinking of 40-meter waves, Dan saya memikirkan bagaimana kalau ada ombak tsunami 40 meter tingginya 700 kilometers an hour. dengan kecepatan sekitar 700 km per jam. I'm sorry, I don't think I would be trusting that tsunami shelter myself. Dan saya rasa saya tidak bisa percaya dengan tempat perlindungan tsunami itu untuk diri saya. So recently I said to some visitors, I think this is just a statement saying, hey, we're trying to make it look like we're helping society get ready here. Jadi saya rasa saya sempat bilang ke beberapa teman saya pada saat itu, mungkin bangunan itu ada hanya untuk membawa pesan saja bahwa oh kita siap kok menghadapi tsunami. And of course we don't expect a tsunami, do we? Dan tentu saja kita tidak mengharapkan terjadinya tsunami. Looking out at the beach at Kuta, you know, just a gentle wave. Melihat pantai Kuta, ombaknya sangat lembut, sangat pelan. You know, what do you do when you're in Kuta? Apa yang saudara lakukan saat saudara ke Kuta? Walk along the beach. Jalan di pantai. If you're like my wife, she likes looking at the markets. Kalau kamu seperti istri saya, dia suka melihat-lihat di pasar. I know every time we go to Kuta, it's going to be a delay because my wife really likes looking at the markets. Saya tahu setiap kali kami pergi ke Kuta, waktunya selalu molor karena It's istri going saya to be suka a lihat-lihat di little pasar. bit later getting away than we planned. Karena kita pulangnya lebih lama dari yang kita rencanakan. But can you imagine, just imagine with me, Tapi mari kita bayangkan bareng-bareng. that if you were at Kuta Beach and suddenly you saw the water just suddenly disappear. Dan bahwa ketika misalnya nih saudara ada di pantai Kuta, lalu tiba-tiba air pantai itu turun jauh, surut. You know, that's the first sign that a tsunami is coming. Itu adalah tanda awal kedatangan tsunami. Maybe you read the story Mungkin saudara pernah baca of ceritanya. I think it was a little schoolgirl from Britain who was on holiday in Thailand. Yaitu cerita tentang seorang perempuan SD yang dia sedang liburan bersama keluarganya di pantai di And Thailand. they were at the beach with her family. Mereka lagi di pantai dengan keluarganya. Suddenly, the whole beach, all the water just sucked right out. Tiba-tiba di pantai mereka berada itu, air lautnya surut dengan tiba-tiba. She Habis. ran to her parents. She says, "Mum and Dad, it's a tsunami." Lalu anak SD ini, dia bilang ke orang tuanya, Papa, Mama, mau tsunami datang. She had read about that at school. Karena anak SD ini belajar di sekolah. And they took immediate action and ran to a high place. Lalu mereka bertiga, anak dan orang tuanya ini pergi menyelamatkan diri ke tempat And tinggi. they saved themselves from the tsunami. Dan mereka selamat semuanya dari tsunami. What would you do if you saw that water get sucked out? Lalu apa yang akan saudara lakukan saat saudara melihat
air tiba-tiba habis. Oh, let's just look, there's another dress in that shop. I think I just need to see that. Bukannya lari, saudara malah bilang, coba saya lihat-lihat sendiri, kayaknya ada baju yang bagus nih di pasar, sebentar saya cek dulu di That pasar. bag over there looks really interesting. I've never seen one like that. Oh, lihat itu tasnya bagus itu, kayaknya saya belum pernah lihat, saya mau beli dulu tasnya. I'm hungry. Let's sit down and have some gorengan. Aduh, saya lapar, kayaknya duduk bentar deh, kita makan gorengan dulu. Wrong timing. Timingnya salah. Yeah, it's time to run. Karena itu bukan waktu bersantai-santai, itu waktunya berlari. There's action that needs to be taken. Ada tindakan yang harus saudara ambil. The tragedy in this true story in Japan was that they didn't take action fast enough. Tragedi di Jepang tadi yang anak-anak sekolahan itu adalah dikarenakan mereka tidak mengambil tindakan secara cepat. And some people tragically lost their lives. Dan beberapa orang secara tragis kehilangan nyawanya. I wonder when Jesus comes back, Saya membayangkan pada saat Yesus datang kedua kali. if we consider half the world believes he's coming back. Kalau kita bisa melihat bahwa setengah dari populasi dunia ini percaya Yesus akan datang kembali. Is Jesus coming back? They would say, yes, he is. Kalau ditanya apakah Yesus akan datang kedua kali, mereka semua akan bilang, ya, When is dia he akan coming? datang. Well, we don't know when. Kalau ditanya kapan dia akan datang, semua akan bilang, oh nggak tahu kapan How datangnya. many of them are ready? Tapi kita mau tahu berapa banyak di antara mereka yang siap. That's the question. Itu adalah pertanyaan. Because we don't know when. Karena kita nggak tahu kapan waktunya. But Jesus just said, be ready. Tapi kata Yesus, bersiap-siaplah. And if you look at the signs, we know that it's coming soon. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya yang terjadi, kita tahu bahwa dia akan datang sesaat lagi. Are you ready? Apakah kamu sudah siap? It's a good question, isn't it? Itu pertanyaan yang bagus, bukan? Because if we look at the signs that are happening in the world, Karena kalau kita lihat tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, I want to tell you the water has been sucked out saya mau bilang pada saudara bahwa kita bisa melihat air laut sudah turun jauh. and it's time to take action. Dan sudah waktunya kita mengambil tindakan. What does Jesus want from us? Apa yang Yesus inginkan dari kita? Well, let's firstly set you free. He doesn't want us to spend our lives living in fear. Kita mau bilang bahwa Yesus tidak mau kita menghabiskan hidup kita dengan ketakutan. We're all going to run into the church. Oh, kita semua lari masuk gereja sambil gigit jari ketakutan. That is not the response. Bukan itu respon kita. That's not what Jesus is calling us to do. Yesus bukan meminta kita melakukan itu. In 1 John 3:2, Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, this is what the Bible says. We are already God's children, but he has not shown us what we will be like when Christ appears. But we do know what we'll be like. We do know that we will be like him, for we'll see him as he really is. And all who have this eager expectation will keep themselves pure just as he is pure. 1 Yohanes 3 ayat 2, namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus, menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh, suci, bersih dari dosa, sebagaimana Kristus juga suci. Now this is saying there's a lot of things in this verse, these two verses here. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat dari dua ayat ini. But one of those things that's very clear is we must keep ourselves pure. Tapi salah satu hal yang jelas adalah bahwa kita perlu menjaga diri kita suci. If you know and you believe Jesus is coming back, Kalau saudara tahu dan saudara percaya bahwa Yesus akan datang kembali, and we don't know when, dan kita nggak tahu kapan waktunya, the day or the hour, kapan hari, kapan jamnya, but you will keep yourself pure. tapi saudara akan menjaga diri saudara suci. What does that mean? Apa artinya? Apa Well, maksudnya? in our text, it's talking about people waiting for the bridegroom. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat orang-orang yang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. They were virgins. Mereka adalah They gadis-gadis. were waiting for the bridegroom. Mereka menunggu kedatangan mempelai Their laki-laki. calling was to keep themselves pure. Panggilan mereka adalah untuk menjaga diri mereka tetap suci. How many believe if you're hoping to be married one day, you should keep yourself pure? Siapa yang tahu jika saudara ingin untuk menikah suatu hari nanti, saudara perlu menjaga diri saudara suci. The Bible teaches that our bodies belong to God until we get married. Alkitab mengatakan bahwa diri kita adalah milik Tuhan sampai kita menikah nanti. Keep yourself pure.
Jagalah dirimu suci Keep yourself pure sexually, physically. secara seksual, secara fisik. Amen. That's one form of purity. Itu adalah salah satu bentuk dari kemurnian. But it's also talking about pure in your relationship with God. Tapi ini juga berbicara tentang kesucian, tentang hubunganmu dengan Tuhan. Make sure that God is your God. Pastikan bahwa Tuhan adalah Tuhanmu, That He's first in your life. bahwa Dialah nomor satu dalam That you're hidupmu, not selling your heart and your affections to the things of the world. bahwa kamu tidak menjual hati dan perhatianmu kepada hal-hal dunia. You're not allowing the things of this world to control your decisions. Kamu tidak membiarkan hal-hal dunia ini mempengaruhi keputusan-keputusanmu. We're not living for money. Kita bukan hidup bagi uang. We need money. Kita memang butuh uang, Money's not evil. tapi uang tidak jahat. We use money. Kita menggunakan That's uang, not a sin. itu bukan dosa. But if money becomes your God, Tapi saat uang menjadi Tuhan you're kita, not living pure. kita tidak murni. If it dictates your decisions and priorities, you've lost the purity of your relationship with God. Kalau uang bisa mendikte prioritas kita, mendikte keputusan kita, maka kemurnian kita pada Tuhan menjadi hilang. Jesus said if we love family or friends and popularity more than Him, that we're not going to be called His disciples. Yesus mengatakan bahwa kalau kita mencintai saudara kita atau keluarga kita atau ketenaran atau dunia lebih daripada kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak bisa disebut sebagai murid Tuhan. Amen. The Lord your God is one God. Tuhan Allahmu adalah satu. Him only shall you serve. Hanya kepadamu sajalah kamu menyembah. Purity is putting God first. Dan kemurnian adalah kita menempatkan Tuhan nomor satu. We're not going to follow the crowd. Kita nggak ikut-ikut orang keramaian, Oh, bukan? but pastor, they're all doing that. Pastor, orang-orang juga ngelakuin ini Everybody's kok. doing it. Semua orang ngelakuin ini kok. Yeah, well, they're not all entering heaven, are they? Ya memang mereka melakukan, tapi apakah mereka masuk surga? Maybe they believe Jesus is coming back, but they're not ready. Mungkin mereka percaya bahwa Yesus akan datang kembali, tapi mereka belum siap. The tragedy sometimes of a pastor is sometimes seeing people who receive a call from God, but they get seduced by the pleasures of the world. Terkadang tragisnya menjadi pengalaman seorang pastor saat melihat ada orang-orang yang memiliki panggilan dalam hidupnya, akan tetapi panggilan itu tidak bertahan lama karena mereka mulai tergoda oleh hal-hal dunia. Here we are in Bali. Dan di sini kita di Bali. The world is coming here for pleasure. Seluruh dunia pergi ke sini untuk kesenangan. So it's not surprising, is it? This is a capital of self-indulgence. Jadi ini tidak mengagetkan bahwa memang di Bali ini kita melihat banyak sekali kesenangan-kesenangan duniawi. And this is what Jesus is warning about. Dan inilah yang Yesus mau peringatkan bagi kita. The purity of our heart can get distracted when we give our eyes and our affections to the indulgences of the world. Bahwa kemurnian hati kita bisa menghilang pada saat mata kita mulai tertuju pada hal-hal dunia, kesenangan-kesenangan yang ditawarkan dunia. Amen. In 1 Peter 4:7, Dalam 1 Petrus 4 ayat 7, the Bible says the end of the world is coming soon, therefore be earnest and good idea. Tony's always got a good idea. It was 1 Peter chapter 4 verse 7. Hallelujah. Be earnest and disciplined in your prayers. 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang 7. Don't worry, we'll have power on very soon. Hallelujah. Jangan khawatir bahwa nanti diisikan jam That was prophetic, wasn't it? 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Hallelujah. So here the Bible's saying there are some specific ways we can respond. Jadi di sini kita mengatakan bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan dalam respon kita. Nah, tidak apa-apa, projector mungkin akan menyalakan sebentar lagi ya. So it doesn't matter if we have no projector for a few minutes. Hallelujah. So there are things we can specifically do to prepare. Jadi ada beberapa hal yang spesifik bisa kita lakukan sebagaimana kita mau bersiap-siap. Once again, Jesus is not expecting you and I to be living in fear. Sekali lagi, Yesus tidak mau kita tuh hidup dalam ketakutan. I don't care what they say. Saya nggak peduli apa yang mereka bilang. This is not God using what they call fear tactics to scare people into heaven.
Ini bukanlah taktik yang Tuhan pakai supaya kita menjadi ketakutan, bukan. I'm not going to heaven because I'm scared. Saya bukan akan pergi ke surga oleh karena saya I'm takut. actually not scared at all, to be honest, Saya bahkan kalau boleh jujur tidak takut sama sekali. because I'm saved Karena saya diselamatkan. and I love God. Dan saya mengasihi Tuhan. I'm motivated by the love of God, Saya termotivasi oleh kasih and Tuhan. because He loves me, Dan karena dia mengasihi I love saya mengasihi dia. But I want to tell you, He loved me first. Tapi saya mau bilang pada saudara bahwa dia terlebih dahulu mengasihi saya. My love is only a little glimmer of a response to His great love for me. Kasih saya hanyalah respon kecil bagi kasihnya dia lebih besar bagi saya. We cannot serve God in fear. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dalam ketakutan. But the reality of what Jesus is saying is true. Tetapi kenyataan Yesus mau bilang itu benar. And knowing that He is coming back Dan saat kita tahu bahwa dia akan kembali, helps us to adjust our priorities. bisa membantu kita untuk menyesuaikan lagi prioritas-prioritas hidup kita. I enjoyed the music this morning. Saya menikmati sekali pelayanan musik pagi hari ini. I said to the brothers at the back, this is good. This is nice sound. The sound sounds really balanced this morning. The music is all balanced. Saya bilang kepada teman-teman pemusik bahwa sangat baik sekali pengaturan sound pada pagi hari ini, sangat seimbang. Nice new mics. Dan mic baru yang sangat baik, But it's all balanced. tapi semuanya seimbang. How about your life? Bagaimana dengan hidup saudara? Have you what's the word, adjusted it according to God's priorities? Sudahkah saudara menyesuaikan kembali hidup saudara supaya sesuai dengan firman Tuhan? Amen. Because the Bible says, here we have. Yes. Most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Dan di bacaan kita pun dikatakan bahwa sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Hallelujah. Tapi yang ayat 8 dikatakan bahwa yang terpenting dari semuanya, teruslah untuk menunjukkan kasih yang dalam satu dengan yang lain. Karena kasih bisa menutupi begitu besar dosa-dosa. Just let's ask ourselves one searching question. Dan mari coba kita tanya sekali lagi dalam The diri answer kita. may be different for everybody. Mungkin jawaban kita akan berbeda-beda. What things distract us from the priority of serving God? Apakah hal-hal yang mendistraksi kita dari prioritas kita melayani Tuhan? What things sometimes interrupt us from coming to church, Hal-hal apa yang terkadang mengganggu kita, menghentikan kita datang ke gereja? putting God first? Untuk mengutamakan Tuhan, Is it friends? apakah teman? Is it family? Apakah Is it keluarga? money? Apakah Is uang? it pleasure? Apakah kesenangan? The things of the world? Hal-hal duniawi? What does it take to distract us from serving God? Apa sih yang diperlukan untuk mendistraksi kita dari Tuhan? Because I want to tell you, the wave is coming. Karena saya mau bilang pada saudara bahwa ombak tsunami itu sudah mau datang. Let's finally think about the joyous anticipation. Dan mari kita merenungkan tentang penungguan atau antisipasi yang penuh dengan sukacita. Hallelujah. Because Jesus is warning of something that's about to happen. Karena Yesus memperingatkan sesuatu yang akan terjadi. But don't forget the context. The context was actually a wedding and a wedding celebration. Tapi jangan lupakan konteksnya, bahwa konteks ini adalah tentang perayaan pernikahan. Yes, the idea of five virgins missing out, that's scary. Memang tadi kita melihat ada 5 gadis yang nggak bisa datang dan itu sangat mengerikan bagi kita. But at the same time, 5 of them entered into the joy of the celebration. Tapi pada saat yang sama kita melihat 5 gadis yang bijak itu bisa masuk dan mereka masuk dengan penuh sukacita. When Jesus comes back, Pada saat Yesus datang kembali, the Bible says He's going to call His people unto Himself. Alkitab mengatakan bahwa dia akan memanggil umatnya pada dirinya. He's calling us right now Dia memanggil kita that sekarang we would come bahwa kita akan datang because there is a wedding feast. karena ada pesta pernikahan It's called the wedding supper of the Lamb. yang disebut sebagai perjamuan anak And domba. it's a celebration Dan itu adalah pernikahan that we will be together with God bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan and we will be forever with the Lord. dan kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. It's nothing to be afraid about. Gak ada yang perlu kita takutkan. This is what Jesus has for those who are waiting for Him. Inilah yang Yesus punya bagi kita semua yang menanti-nantikan Dia. How many are looking forward to that? Siapa yang menunggu-nunggu hal itu? Recently we had a few family come to visit.
Akhir-akhir ini kita kedatangan ada 2 keluarga yang datang mengunjungi. Maybe you know we've got 5 kids, Mungkin kamu tahu bahwa kita memiliki 5 anak. in-laws and now grandkids. Kita memiliki anak menantu dan sekarang And kita juga when they are memiliki cucu. coming, they, thank God they've found the way to come to Bali and they come and visit us. Dan puji Tuhan saat mereka datang, mereka mengunjungi kami, orang tua. And I noticed something interesting happens in our house. Dan saya bisa melihat ada hal yang terjadi di rumah kami. Angie is the mother of those 5 kids. She gets really excited. Dan Angie sebagai ibu dari kelima anak tersebut, dia sangat bersukacita. She starts jumping around the house. Dia meloncat-loncat di rumah. She can hardly sleep. She's just cleaning everything, Dia nggak bisa tidur, dia membersihkan getting the semuanya, beds ready. menyiapkan kasur dan She's spray. thinking of everything. Dia melakukan She makes sure semuanya. there's plenty of drinks in the fridge. Dia memastikan ada minuman tersedia di kulkas. She's ready to celebrate Dia siap untuk merayakan. because the kids are coming home. Karena anak-anak ini akan datang pulang ke rumah. Well, it's not really their home, but hey, they're coming back to mum and dad. Memang itu bukan rumah mereka, tapi mereka datang kembali ke ibu dan ayah mereka. There's a joyous anticipation. Ada sebuah sukacita saat menunggu. She's looking forward to this. Dia sangat menanti-nantikan hal itu. She's not dragging herself, oh, I have to work, oh man, I have to clean. She's not thinking like that at Dia all. tidak membebani dirinya. Aduh, saya harus bersih-bersih lagi. Saya harus bekerja lebih keras. Tidak, dia tidak melakukan itu. The whole experience becomes a joy Tapi semua pengalaman itu menjadi sebuah sukacita. because they're coming. Karena mereka akan Oh, datang. only 2 more sleeps now. Aduh, kurang 2 tidur lagi. Well, they're not here yet, Kok mereka nggak datang sih? but they're coming. Tapi mereka akan datang. It's exciting. Ini sangat bersukacita. I begin to feel excited. Wow, yay. Kamu bisa melihat saya It's sangat bersukacita. infectious. This is how Jesus wants us to live. Inilah bagaimana sebenarnya Yesus ingin supaya kita hidup. This is exactly how the early Christians were thinking Seperti inilah juga bagaimana orang-orang Kristen mula-mula berpikir. because they were getting persecuted. Karena mereka dipersekusi. They were getting fed to the lions. Mereka diberi kepada para singa untuk dimakan. They were getting hunted by the Romans. Mereka bahkan diburu oleh tentara Roma. Amen. They were looking forward to Jesus coming back Mereka menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. because for them it was a very real salvation. Karena bagi mereka kedatangan itu adalah keselamatan yang sangat nyata But mereka the bisa problem with terima. us sometimes, Tapi masalahnya bagi kita terkadang we can get so absorbed and distracted by the world kita seringkali terbuai dengan distraksi yang diberikan dunia that ini. we've forgotten that Jesus is even coming. Sampai-sampai kita lupa bahwa Yesus akan datang. A very sobering thought. Sebuah pemikiran yang menyadarkan kita. When Jesus comes, Pada saat Yesus datang, for everybody in the world, untuk semua orang di dunia, he will either be a savior dia akan datang sebagai juru selamat or the judge. atau hakim. If you're saved, we thank God he's coming to rescue us Kalau saudara telah diselamatkan, kita bersyukur bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan from a kita world that is perishing, dari dunia yang akan menderita. a world that has been corrupted by sin. Dunia yang telah rusak oleh The dosa. Bible says he will make a new heaven and a new earth. Alkitab mengatakan bahwa dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. He's coming to complete our salvation. Dia datang untuk menggenapi keselamatan kita. How many are saved here this morning? Siapa pagi hari ini telah diselamatkan? Angkat tangan. You're born again. Saudara sudah lahir baru. But when he comes, your salvation is in a very real way completed. Tapi pada saat dia datang kembali, maka keselamatanmu digenapi dengan The sempurna. Bible says you will see him as he is and we will be like him. Alkitab mengatakan bahwa kamu akan melihat Yesus sebagaimana adanya dia, dan kita akan menjadi sama seperti dia. Do you read that? Saudara membacanya? We're going to see him for the first time as he really is. Kita akan melihat dia untuk pertama kalinya sebagaimana dia ada. And we're going to be like him. Dan kita akan menjadi seperti dia. We get to choose. Kita perlu memilih. He has come to bring salvation. Dia sudah datang untuk membawa keselamatan. But if we ignore his warnings, Tapi kalau kita mengabaikan peringatan Yesus, his coming will bring judgment. maka kedatangan Yesus justru akan membawa kita pada penghakiman. And it's worse than a tidal wave. Dan itu lebih parah daripada gelombang tsunami. If you're saved, Kalau kamu sudah his diselamatkan, coming is to bring you a reward. maka kedatangan Yesus adalah untuk memberikan kamu reward. Great joy. Sebuah sukacita yang besar. Great joy. Sebuah sukacita yang besar. But we have to be ready. Tapi kita harus bersiap. Let's bow our heads this Mari kita morning. tundukkan kepala kita.